Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Sapuan Aryan Jaya sebagai instruktur untuk petugas pemadam kebakaran dan regu pemadam kebakaran. Mau memperkenalkan peralatan pelindung diri untuk regu pemadam kebakaran yang terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya adalah yang pertama adalah trouser atau celana untuk pelindung diri di bagian kaki mulai dari pinggang sampai di mata kaki. Ini bagian yang pertama yang disebut dengan trouser atau lebih mudahnya adalah celana. Kenapa disebut dengan trouser? Karena dia dilengkapi dengan namanya suspender belt atau belt yang untuk menopang di bagian bau, sehingga kemudahan dalam pergerakan petugas pemadam kebakaran tersebut adalah tidak terganggu untuk celananya lepas atau terganggu pada tubuh kita dalam waktu bergerak. Bagian yang kedua adalah jacket atau fireman suit. Pakaian yang mana untuk melindungi tubuh kita mulai dari badan, lengan, dan leher. Yang perlu kita perhatikan Bapak-bapak sekalian dan para petugas pemadam kebakaran adalah setiap alat pemadam kebakaran ini, jaket ini ada yang namanya adalah double protection untuk di bagian depan. Yang pertama adalah zipper atau resleting. Yang mana ketika kita menggunakan baju seperti ini wajib hukumnya dan wajib syaratnya harus resleting ini dipakai sampai penuh dan setelah ini penuh sampai di atas, velcro ini harus dirapatkan dengan velcro yang perekat di sampingnya. Ini bagian yang kedua. Nah, nanti akan kami berikan cara penggunaan seperti apa. Nah, bagian yang ketiga adalah yang tidak kalah penting adalah rubber boot atau safety pengaman ini. Depannya ada tukepnya atau ada baja, dan di bagian tengahnya ini sudah dilengkapi namanya adalah middle sole atau plat yang anti punching atau anti kena paku di bagian dalamnya di sini. Nah, kenapa untuk di rubber boot ini ada handle kanan kiri? Ini tipenya adalah pull on, yang mana ketika kita gunakan kita tinggal tarik. Dan bagaimana caranya nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Bagian keempat adalah safety helmet yang dilengkapi dengan visor atau dilengkapi dengan tameng pengaman depan. Dan di bagian belakang ini ada namanya neck protection atau pelindung bagian kulit leher bagian belakang. Nah, safety helmet ini ada beberapa bagian, tapi dalam hal ini tidak terlalu saya jelaskan terlalu detail. Tapi yang paling penting adalah bagian di dalam ini ada ratchet. Ratchet ini adalah untuk mengatur bagaimana besar kecilnya harness yang di dalam, head harness yang di dalam, suspensi yang di dalam ini pas dengan ukuran kepala kita. Ini yang paling penting dan harus kita perhatikan hal itu. Oke, dan visor ini juga harus kita selalu pakai ketika kita gunakan alat pelindung diri untuk petugas pemadam kebakaran. Yang tidak kalah penting adalah ada yang namanya chin strap atau tali dagu. Nah, chin strap ini dan tali dagu ini ketika kita pakai harus selalu kita pasangkan pas dengan dagu kita. Dan terpasang pas, tidak terlalu ketat dan tidak terlalu kendor. Nah, ini adalah untuk memberikan proteksi terhadap kita bagian kepala untuk menghindari benturan atau kejatuhan benda dari atas. Dan yang terakhir adalah untuk APD yang terakhir adalah glove atau fireman glove. Fireman glove ini terbuat dari ada beberapa macam, ada yang dari kulit, ada yang dari bahan kain yang tahan terhadap api atau terhadap panas. Yang kalau sering bapak-bapak mungkin atau ibu sering menggunakan, kita kenal ada yang menggunakan
bahan yang dari Nomex. Nomex itu sebetulnya adalah produk dari merek yang dikeluarkan oleh produsen dari Amerika itu. Nah, bahannya dari kain atau dari kulit, atau mungkin kombinasi antara kulit dan kain. Oke, berikutnya bagaimana cara kita untuk memudahkan menggunakan alat pelindung diri ini? Karena persyaratan untuk menggunakan alat pelindung diri ini adalah waktunya yang paling baik adalah tidak lebih daripada 60 detik atau 60 menit. Nah, bagaimana menyimpan peralatan tersebut supaya kita adalah mudah untuk menggunakan waktu yang hanya 60 detik atau 1 menit, sehingga kita penggunaan ketika terjadi resiko kebakaran dalam penanggulangan kebakaran, regu pemadam kebakaran tersebut adalah siap untuk bekerja dan melaksanakan pemadaman kebakaran itu dengan cepat. Satu diantaranya adalah ketika kita menyimpan alat pelindung diri ini, yang kadangkala lebih banyak teman-teman di penyimpanan itu mereka simpan di dalam satu lemari tanpa diperhatikan bagaimana cara menyimpan yang benar dan baik. Sebetulnya yang paling bagus menyimpan alat pelindung diri untuk petugas pemadam kebakaran bukan di dalam lemari yang terkunci, namun di dalam lemari yang agak terbuka tapi terawasi. Terawasi tidak akan diganggu oleh baik binatang maupun dijailin oleh orang lain. Di antaranya cara mempercepat penggunaan alat pelindung diri ini dengan baik, yang pertama adalah sepatu dan trouser atau celana ini kita siapkan dalam kondisi siap pakai. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah sepatu ini dan trouser ini kita gabungkan jadi satu. Nah, kita masukkan seperti ini. Dua-duanya oke. Setelah itu kita lipat atau kita atur sedemikian rupa sehingga tali penarik sepatu ini ada di luar. Kondisi seperti ini dua-duanya. Dan kalau Anda memiliki trouser yang tipenya adalah suspendernya atau suspensinya adalah sudah fix seperti ini, ada beberapa pabrikan yang suspendernya ini terpisah. Tapi yang kebetulan yang contoh di sini adalah terpasang seperti ini, posisi seperti ini. Nah, oke, setelah kondisi seperti ini, langkah pertama untuk menggunakan alat pelindung diri petugas atau regu pemadam kebakaran adalah yang pertama kita gunakan adalah trouser dan sepatu. Seperti apa cara menggunakannya sehingga waktu 1 menit atau 60 detik itu bisa terpenuhi? Kita harus bergerak cepat, segera, tapi tidak buru-buru. Ingat, cepat, segera, dan tidak boleh buru-buru. Artinya apa? Harus terukur. Oke, baik. Cara makainya bagaimana? Yang pertama kita gunakan trouser. Langkah pertama adalah sepatu dan trouser kita pakai lebih awal. Sehingga ketika kita nyimpan di dalam tempat, posisinya adalah seperti ini. Dan jaket ini boleh kita gantungkan dalam kondisi terbuka. Dalam kondisi terbuka, tidak dalam kondisi dengan dilipat. Dalam kondisi terbuka seperti ini, kita gantungkan boleh, kita taruh di atas rak boleh. Nah, dalam kondisi terbuka, zippernya sudah terbuka. Sehingga ketika kita mau pakai, waktu 1 menit akan terpenuhi. Tapi kalau Anda disimpan di dalam lemari, 1 menit tidak akan pernah terpenuhi. Oke. Bagaimana? Yang langkah pertama adalah trouser dan boot kita pakai pertama kali, masuknya seperti ini. Oke. Yang kedua kali ada kakinya, dua-duanya masuk seperti ini. Baru trouser ini kita tarik ke atas. Tarik ke atas. Zipper kita pasang, velcro yang ada di dalam pengaman ini kita pasang. Kemudian kita tarik suspendernya ke atas, kanan kiri. Langkah pertama, 1. Nah, setelah trouser dan boot, pastikan celana ini adalah di bagian luar daripada boot tersebut. Tujuannya adalah ketika ada percikan atau ada cipratan bahan panas atau bara dan lain sebagainya tidak mudah masuk ke dalam
sepatu, sehingga tubuh kita khususnya adalah kaki terproteksi atau terlindungi oleh alat pelindung diri yang namanya trouser atau baju sepatu dan celana. Berikutnya adalah kita menggunakan adalah jaketnya. Jaket. Dan pastikan bahwa trouser suspendernya adalah sudah terpasangkan. Pakai jaketnya. Zipper harus kita pasang terlebih dahulu dan terpasang dengan sempurna. Makanya alat pelindung diri ini harus kita periksa setiap hari. Setiap saat ketika kita mau gunakan harus terpasang dengan baik dan berfungsi dengan benar. Oke. Nah, setelah zipper ini terpasang sampai sempurna di atas, kita tutup velcro-nya. Harus seperti ini. Jangan membiasakan Anda untuk menggunakan jaket ini tidak menggunakan zippernya, hanya menggunakan velcro. Resiko untuk terjadi kecelakaan atau cedera sangat besar ketika Anda hanya menggunakan velcro-nya saja tanpa memasang resleting atau zipper itu dengan baik. Setelah itu, di sini ada namanya pengaman leher yang di bagian depan. Untuk di bagian leher ini ada pengaman lagi. Kita pasangkan leher ini, pengaman ini sampai velcro ini menempel di bagian sini, sehingga tertutup leher ini tertutup dengan baik. Fungsinya apa? Adalah untuk menghindari adanya percikan atau spreading dari bahan panas atau paparan panas mengenai bagian leher yang terbuka. Nah, setelah trouser, sepatu, dan jaket kita pakai, yang harus kita pakai pertama, kalau Anda menggunakan hood, pengaman kepala, Anda bisa gunakan hood. Hood ini adalah tudung kepala. Nah, setelah itu, berikutnya yang kita pakai adalah kita menggunakan helmet ini. Helmet kita pastikan bahwa ukurannya adalah sudah sesuai dengan ukuran kita. Makanya ketika kita mau bertugas atau kita mau bekerja sebagai regu pemadam kebakaran, APD ini harus kita pastikan sudah fix terhadap tubuh kita. Baik ukurannya, bagian-bagiannya, pengamannya, semua sudah siap untuk kita gunakan. Di antaranya adalah untuk ukuran kepala. Ini harus kita adjust sesuai dengan ukuran kepala kita. Jadi ketika kita mau pakai APD ini sudah siap kita pakai tanpa harus mengatur lagi ukuran besar kecilnya ukuran leher. Yang pertama, yang kedua lagi untuk helmet adalah bagian chin strip. Chin strip ini tidak boleh kita mengatur lagi, tapi ketika sudah pakai seperti ini sudah tinggal gunakan adalah click on-nya sudah ready. Seperti yang saya pakai ini sudah siap untuk saya gunakan untuk kebutuhan saya. Nah, ketika baju ini adalah dipakai secara bersamaan dengan tim lain, ketika peralihan harus disesuaikan baik chin strip maupun ukuran kepalanya, karena belum tentu ukuran kepala pemadam kebakaran satu dengan pemadam kebakaran yang kedua belum tentu ukurannya sama. Harus kita pastikan. Dan jangan melakukan kebiasaan yang tidak baik, diantaranya adalah, oh ini dipakai si A ukurannya kepala sama saya. Belum tentu ketika kemarin ukuran rambutnya sebelum masih banyak, begitu berdinas ukuran rambutnya berkurang. Nah, ini harus kita pastikan. Ketika peralihan dari petugas A ke petugas B, harus dipastikan APD ini adalah memang siap dan fix untuk hari itu. Setelah semua ini, kondisi seperti ini kita pakai, berikutnya yang terakhir adalah baru kita menggunakan glove. Nah, baru kita menggunakan glove, kita pasang glove ini sesuai dengan ukuran kita, dan kita pastikan bahwa ini adalah fix untuk ukuran tangan kita. Nah, setelah glove kita pakai semua ini, ukurannya sama semua dengan kita semua ini adalah APD, bagian APD untuk petugas regu pemadam kebakaran dasar. Basicnya adalah harus terdiri dari sepatu, trouser, dan atau celana, jaket, helmet, dan sarung tangan. Nah, ini adalah APD dasar untuk regu pemadam
kebakaran untuk di industri maupun di residensial, untuk petugas pemadam kebakaran di dinas maupun untuk di pabrik. Demikian untuk APD pelindung diri dasar Pergub Pemadam Kebakaran yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menggunakan dan selamat bekerja dengan aman. Tentukan pastikan adalah keselamatan adalah nomor 1 dan yang paling utama. Selamat bekerja, mudah-mudahan sukses dalam penanggulangan kebakaran baik di industri maupun di lingkungan pemukiman. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi sampai ketemu di lain kesempatan.